Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Esok kita akan bersama-sama merayakan dan mengingat kembali satu peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa pencurahan Roh Kudus. Saudaraku, kalau orang Kristen ditanya, apa itu pencurahan Roh Kudus? Maka saya meyakini bahwa sebagian besar akan mengatakan tentang apa yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 2. Dengan memberi titik tekan, titik berat pada soal turunnya Roh Kudus yang termanifestasikan dengan lidah-lidah api yang hinggap pada diri para rasul, dan kemudian para rasul itu mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Dengan kata lain, saudaraku, orang-orang akan mengatakan bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah sebuah peristiwa yang gaib, peristiwa yang ajaib, di mana melalui peristiwa ajaib itulah nama Tuhan boleh diwartakan. Saudaraku, di dalamnya memang ada peristiwa-peristiwa yang di luar akal manusia. Tapi saudaraku, sesungguhnya peristiwa Pentakosta itu tidak hendak menitik beratkan soal fenomena yang ajaib itu. Karena keajaibannya bukanlah terletak pada api yang bertebaran mengelilingi para rasul, tapi sesungguhnya keajaibannya hanya satu, yaitu bahwa Allah peduli dengan kehidupan kita. Kalau kita merujuk sebentar dari apa yang Yohanes pernah katakan, dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-18, dikatakan dengan singkat di sana, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu." Kalimatnya tegas. Dia bukan sekedar menghibur dengan mengatakan, "Percayalah, kuatkan hatimu." Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu." Sedang ngomong-ngomong tentang yatim piatu, saya pernah berkunjung ke satu tempat yang mungkin bisa dikatakan sebagai yatim piatu. Tetapi menurut saya itu bukan yatim piatu, tetapi tempat di mana seorang bayi yang lahir tetapi keberadaannya tidak dikehendaki. Entahkah karena anak itu lahir karena kesalahan orang tuanya, entah karena ekonomi keluarga yang tak mencukupi, sehingga daripada diaborsi, anak-anak itu lahir di penampungan itu. Apapun itu, saudaraku, pemandangan yang menyesakkan dada itu muncul ketika kita melihat wajah-wajah polos seorang anak yang masih butuh susu ibunya, seorang anak yang masih ingin bermain-main, anak yang masih polos dengan tatapan matanya yang kosong. Mereka tak punya siapa-siapa. Mereka lahir menjadi pribadi yang tidak dikehendaki. Mereka hanya menanti belas kasih dan orang tua yang mau mengadopsi, mau mengangkat mereka. Saudara, keberadaan itulah yang saya ingin gambarkan ketika manusia tanpa Tuhan. Dan terlebih ketika Tuhan tidak mempedulikan manusia. Kita sungguh-sungguh menjadi yatim piatu yang tidak punya masa depan akan hidup ini. Tapi kita bersyukur bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus
hendak mengatakan bahwa aku tak akan pernah meninggalkanmu. Aku tak akan pernah membuatmu memiliki status yatim piatu. Tapi aku akan menyertaimu dan membuatmu tetap punya istilah anak-anak Bapa. Keberadaan Roh Allah yang tercurahkan pada masa itu hendak menegaskan bahwa sesungguhnya Allah bukan di sana tempatnya, tapi Tuhan ada di sekitar kita. Tuhan ada terus menyertai kita dalam pasang surut kehidupan. Dia menemani kita dan tidak membiarkan kita hidup sebagai yatim piatu. Seorang yang tak punya harapan, tapi seorang yang memegang banyak harapan. Jika hidupmu terpuruk hari ini, jika mungkin masa depan ada begitu banyak yang kita ragukan, percayalah, engkau tak pernah ditinggalkan. Engkau tak pernah akan jadi yatim piatu. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersamamu. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jika Roh Allah itu mengingatkan bahwa Tuhan ada buat kami. Tuhan menyertai kami. Bahkan sampai napas kami berhenti, Engkau Allah yang terus menyertai. Yakinkan pada diri kami bahwa Roh Allah itu terus ada buat kami dan tak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Esok kami akan mengingat masa itu. Masa di mana Tuhan boleh menunjukkan jati dirinya sebagai Allah yang turut campur dalam kehidupan dunia ini. Mari Tuhan ingatkan kami dan dekatkan kami pada cinta-Mu, supaya dimanapun kami ada, apapun masalah hidup kami yakin ada tangan yang perkasa, tangan Tuhan, tangan Roh Kudus itu yang memeliharakan hidup kami. Istirahatkan kami malam ini dalam rebah-Mu, dalam pertolongan dan perlindungan-Mu. Kami percaya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati-Mu. Amin.